Mataram, tetapi kan sebuah sejarah pernah nginjakin kakinya di istana. Itu yang Hari Sabtu 27 Desember 2025. Saat ini kawasan inti pusat pemerintahan 1 IKN dikunjungi ribuan bahkan belasan ribu orang. Kalau di hari pertama Natal 36.000 pengunjung, kalau saya lihat di hari ini mungkin bisa 50.000 pengunjung karena tingginya antusiasme masyarakat untuk melihat ibu kota karya anak bangsa Indonesia. Kunjungan ke IKN gratis dan terbuka untuk umum. Bahkan hotel-hotel yang ada di kawasan inti pusat pemerintahan, Hotel Kubika dan Hotel Swiss Hotel, itu hampir penuh. Dan di sekitar kawasan inti pusat pemerintahan, yaitu desa-desa yang berada di Kecamatan Sepaku yang masuk di wilayah IKN Barat, itu juga penuh hotel-hotel. Saya cek karena banyak sekali masyarakat dari luar daerah, tidak hanya dari Kalimantan saja yang berkunjung ke IKN. Dan ini pertama kalinya otorita IKN membuka Istana Negara untuk kunjungan masyarakat umum. Jadi dibuka dari pagi sampai sore hari, dan rencananya itu sampai tahun baru. Jadi siapapun yang ingin melihat Istana Negara dari dekat, datanglah ke IKN sampai tahun baru nanti. Terbuka bagi masyarakat umum dan gratis. Di seluruh area Istana Presiden, live streaming tidak diperkenankan di dalam kawasan istana, serta pengunjung wajib berpakaian sopan dan pantas. Jika pengunjung menggunakan celana pendek, maka diperkenankan mengambil gambar di depan gerbang Mantap, istana. rame Pak. Keren. Natal ya. Selamat Natal. Terima kasih. Keren Pak. Rame. Baru sekarang sih. Iya, waduh. Luar biasa. Boleh masuk ya Pak ya? Semoga di tahun 2026 nanti Presiden Prabowo akan mengunjungi IKN sekaligus meresmikan bangunan-bangunan yang sudah rampung. Dan semoga rencana Mas Wapres Gibran yang ingin berkantor di IKN pada Februari 2026 nanti bisa dilaksanakan dengan baik, sekaligus meresmikan Istana Wapres yang telah rampung. Rame. Mantap. Dan semoga saja bagi ASN dari 16 kementerian yang akan dipindah secara bertahap mulai awal tahun 2026 nanti bisa dilakukan dengan baik dan lancar. Semua sudah lengkap tersedia di sini, tinggal bawa baju saja. Bagi para pembenci IKN, melalui video ini saya ingin mengatakan tidak ada waktu bagi kita untuk terpecah belah. Saatnya kita satu bangsa Indonesia bersatu, mendukung karya anak bangsa Indonesia, mendukung IKN untuk meringankan beban Jakarta.
Kapan Pak? Ini sudah 3 hari sejak tanggal 25 Desember kemarin pas Natal. Melihat situasi dan kondisi tamu-tamu kita banyak dari luar daerah, pengen tahu istana dan segala macam. Pak Kepala memberikan kebijakan untuk buka dan alhamdulillah masyarakat senang walaupun hanya di pelataran tetapi kan sebuah sejarah pernah nginjakin kakinya di istana. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat yang datang ini adalah influencer kita. Dia akan bercerita yang benar tentang apa yang dilihat di IKN, bisa dia upload di media sosial dan lain-lain, sehingga kita tidak perlu berdebat apakah IKN berlanjut dan lain-lain yang anggapan orang-orang yang masih skeptis dan pesimis. Prinsip kita seeing is believing. Mereka datang, mereka lihat, mereka akan bercerita tentang apa yang dirasakan, apa yang dilihat dengan pembangunan IKN yang terus berlanjut. Ini buka dari jam berapa sampai jam berapa? Kita lihat situasional pengunjung ya. Tadi pengunjung setengah 10 itu udah banyak, sehingga kita buka lebih cepat. Kemudian kita istirahat jam 12 karena waktu makan siang dan sholat dan lain-lain. Tadi kita mau buka jam 13.30, tapi karena saya lihat berjubel banyak gitu ya, kita percepat. Yang penting teman-teman security yang ada di sini, tim pengamanan Nataru juga dari IKN udah siap. Kita buka, kita pengen liburan masyarakat ke sini happy dan bisa melihat langsung bagaimana IKN, walaupun cuma di pelataran itu. Nah, kenapa jadi ramai? Yang pertama tentu daya tarik IKN. Kemudian yang kedua tentu ingin mereka mencoba jalan tol yang sudah memperpendek jarak tempuh dari Balikpapan ke IKN. Dan tamunya juga banyak dari luar Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, dari Jogja, dari Sulawesi juga ada. Dan untuk kunjungan ke istana sampai tanggal berapa Pak terakhir? Ya kita situasional, tetapi kalau begini terus prediksi kita sampai tanggal 1 Januari. Oke, sampai tahun baru. Ya, ini kan ramai ya. Hari pertama sekitar 36.000 lebih, 36.700. Kemarin kurang lebih 14.000. Hari ini kelihatannya akan sama dengan pada hari Natal kemarin. Nah, karena ini hari Sabtu, besok hari Minggu, saya pikir akan semakin naik kunjungannya masyarakat, apalagi sudah tahu buka. Nah, hanya saja kita sampaikan yang paling pertama usahakan jangan pakai celana pendek, walaupun kita menyiapkan sarung ya. Kenapa demikian? Ini simbol-simbol negara kita ya. Simbol-simbol negara kita, tentu kita ingin berpenampilan yang sopan di depan istana. Tapi kalaupun ada seperti itu, kita siapkan kain supaya mereka bisa masuk. Sayang ya kalau kemarin dari Bondowoso kemudian tidak bisa masuk karena terpendek, kita siapkan kain. Siap. Untuk tahun baru ada acara Pak, malam tahun baru di IKN? Secara resmi kita tidak ada acara ya, Sampai malam. Ya, kalau itu mungkin kita akan dibijaksanai nanti. Kenapa? Ya tentu kita tidak ingin berpesta dalam kondisi yang seperti ini. Paling penting adalah bagaimana kita bisa mensyukuri, kita bisa melewati tahun 2025, masuk ke 2026 akan lebih baik lagi. Oke. Baik, itu dulu. Terima kasih, sukses ya. Terima kasih, sukses Pak Alimuddin. Inilah luar biasanya IKN yang dirancang sebagai pusat pemerintahan Indonesia ke depannya. Akan tetapi daya tarik wisatanya juga begitu besar. Masyarakat dari berbagai daerah memenuhi tempat ini. Bahkan dari tadi saya bersesak-sesakan di jalan, padahal IKN ini cukup luas. Kota modern yang dikonsep sebagai smart city dan green city yang merupakan perpaduan di antara keduanya. Setelah dari Istana Negara, saya akan melihat area Plaza Seremoni, di mana di situ juga ramai sekali dari tadi orang berfoto di sekitar sana, karena banyak spot-spot foto menarik dan estetik di area Plaza Seremoni.
Setelah dari Istana Negara dan Plaza Seremoni, saya mengunjungi area West Resident, dan tampak di Hotel Kubika parkiran sudah overload sampai ke jalan juga, sampai masuk ke area West Resident row 16 yang berada di sisi kanan dan kiri dari rusun ASN. Dan ini yang row 24 juga sisi kanan dan kiri sudah ramai full. Bahkan kalau kita lihat ada komunitas mobil juga yang ikut parkir dan menginap di sini. Luar biasa daya tarik IKN. Jadi para investor yang bergerak di bidang restoran, hotel, mall yang telah melakukan groundbreaking di tahun 2024 lalu, semoga segera membangun, karena memang kebutuhan untuk hotel, mall, apartemen, restoran sangat tinggi sekali. Apalagi banyak sekali masyarakat yang ingin punya tempat tinggal di IKN. Cocok bagi developer yang telah groundbreaking, rumah tapak maupun apartemen yang bisa dibeli oleh masyarakat umum, untuk segera membangun agar banyak masyarakat juga yang bisa tinggal di wilayah IKN. Menjelang sore hari kita beralih ke arah parkiran. Taman Kusuma Bangsa masih penuh, kita tidak boleh masuk di situ. Maka dari itu kita dialihkan untuk parkir kembali di area Sumbu Timur. Luar biasa ya, padahal ini parkirannya 2 lantai, atas dan basement. Jadi sekarang kita parkir kembali ke area Sumbu Timur. Dan luar biasa, Sumbu Timur ini di kiri dan kanan itu penuh parkiran. Jadi kalau kita lihat di sebelah kanan yang mengarah ke arah Swiss Hotel itu penuh sampai dekat ke rusun SN1 East Resident. Kemudian yang di sebelah kiri ini itu penuhnya sampai ke arah sisi kiri dari Istana Garuda yang berada di seberang dari Plaza Legislatif. Dari pagi hari sampai menjelang sore hari saat ini parkiran masih tetap penuh, padahal mobil berlalu lalang itu cukup banyak yang keluar, yang telah selesai melakukan kunjungan. Tapi yang melakukan kunjungan, yang masuk ternyata lebih banyak lagi. Dan ini awet sampai jam 4:30 sore saat ini. Dan nanti akan saya update kegiatan di malam hari ya, karena pasti tentunya banyak orang yang penasaran dengan IKN pada malam hari. Dan oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia Maju.